Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 35 sampai yang ke-58. Judul renungan kita pada hari ini adalah kemenangan yang tertunda. Satu hal yang tidak pernah absen dari film yang mengangkat sosok superhero, para pahlawan dikdaya adalah kemenangan mereka yang mereka raih di akhir cerita. Kemenangan yang memungkasi ketidakadilan dan membuktikan bahwa kebenaran pasti akan terbit atas diri orang-orang yang tidak menyerah dalam memperjuangkannya. Kebenaran yang senantiasa bekerja tepat pada waktunya. Para pengikut Kristus pun tidak ubahnya pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Mazmur 103 ayat 20. Pahlawan iman yang kelak mendapat bagian dalam kerajaan kekal. 2 Petrus 1 ayat 11. Bagian termulia yang menandai kemenangan kita karena Kristus Yesus. Ayat 57. Menang atas maut. 54. Kemenangan yang dapat dimaknai sebagai kekalahan iblis, sang penguasa maut. Ibrani 2 pasal yang ke-14. Kekalahan yang membuat peluang berharga bagi kita untuk memakai rupa dari yang surgawi, ayat 49. Tubuh surgawi, ayat 40. Yang kelak dibangkitkan dalam kemuliaan, ayat 43. Kemuliaan yang merujuk pada rahasia ilahi. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, ayat 51-52, perubahan hidup yang meniadakan kebinasaan di dalamnya. Hidup bagi para pahlawan iman pada hakikatnya akan menunjukkan pada kemenangan yang tertunda. Kemenangan atas maut, pencapaian hidup yang akan menuntun kita untuk menikmati keabadian di hembusan nafas yang terakhir. Hidup kekal bersama dengan Kristus. Oke, pada hari ini kita akan membaca ini ya. Nah ini, sesungguhnya jeripaya kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Semangat dan giat di dalam pelayanan. Mata Tuhan selalu mengamati perilaku kita. Oke, mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 35-58. Tapi mungkin ada orang yang berkata, bagaimana orang mati dibangkitkan dengan tubuh? Apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apakah engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau dia tidak mati dahulu? Yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Dia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditabur adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah yang bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dari apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat.
tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah koya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu adalah dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, di ayat 35 sampai 38, ini adalah ada sebuah ilustrasi yang menjawab keraguan. Lah, keraguan apakah yang dialami oleh orang yang di Korintus ini? Mereka tuh bertanya-tanya gini loh. Bagaimana orang mati itu bisa dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Loh, maksudnya orang mati ini kan tubuhnya sudah hancur loh. Kan tinggal tengkoraknya saja. Mereka berpikir secara fisik seperti itu. Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Bagi mereka hal itu tidak mungkin. Jadi pertanyaan ini mengasumsikan bahwa sesuatu yang hidup dan yang sudah mati, ya seperti manusia yang mati ya, maka tidak mungkin akan mati. Yang mati ini bangkit dan memiliki tubuh. Jadi sebenarnya gini ya, konsep filosof Yunani itu mengatakan bahwa tubuh ini adalah penjara bagi jiwa. Jadi kalau misalkan seseorang itu sudah tidak memiliki tubuh, maka jiwanya itu bebas, terpenjara. Yang terpenjara ini bebas. Nah kalau yang terpenjara ini bebas, maka bagaimana mungkin ketika sudah dalam kekekalan ada tubuh lagi? Lah, ini kan berarti bagi konsepnya mereka akan terpenjara lagi. Nah ini yang jadi apa ya, hambatan bagi orang-orang yang ada di sana, Yunani ini, untuk menerima konsep yang Paulus tawarkan. Nah kemudian Paulus mengilustrasikan gini. Loh, kamu kok meragukan adanya kebangkitan dari antara orang mati? Coba kamu lihat sehari-hari, kan ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu dari mana? Dari biji. Nah biji itu benda mati atau benda hidup? Kan benda mati toh. Nah ilustrasi Paulus ini, biji tanaman yang tidak memiliki tubuh. Biji tanaman itu tidak memiliki tubuh loh. Sama seperti orang mati, tidak memiliki tubuh, sudah dekomposisi. Gitu. Tapi toh akhirnya, ketika tanaman itu tumbuh, tanaman itu kemudian memiliki tubuh, memiliki body. Jadi memiliki tubuh setelah kematian adalah hal yang sangat mungkin berdasarkan analogi biji tanaman ini. Lah kalau biji tanaman aja engkau bisa terima, kenapa konsep ketika seorang itu meninggal dan kemudian dia memiliki tubuh, engkau tidak bisa terima konsep itu? Karena pasti mereka memiliki pemahaman apa tadi? Bahwa tubuh itu adalah penjara jiwa. Kekristenan tidak pernah memandang demikian. Karena orang-orang Yunani itu memandang konsep yang demikian, maka mereka tidak bisa menerima konsep yang Paulus ajarkan. Gitu ya. Ini perbedaan tubuh duniawi dan tubuh surgawi ya. Ayat 39 ngomong gini ya. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain sama daging binatang, lain sama daging burung, lain dengan daging ikan. Ya. Jadi Paulus memang mengajarkan ada perbedaan antara tubuh dunia dan tubuh surgawi. Kemudian ayat 40 kan disambung, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Lah kalau ayat 39-nya itu berbicara tentang keperbedaan antara daging manusia, daging binatang, daging burung, daging ikan, maka pasti message-nya yang di sini, yang diparalelkan ayat 40, memang ada perbedaan antara tubuh surgawi dan tubuh duniawi. Itu ya. Ilustrasinya sesama tubuh duniawi saja, itu ada berbeda-beda. Apalagi kalau mau membandingkan antara tubuh duniawi dan tubuh surgawi, pasti berbeda. Jikalau tubuh duniawi penuh keterbatasan, maka tubuh duniawi mengatasi segala kekurangan di tubuh duniawi di dunia ini. Gitu ya. Kan penuh keterbatasan. Nah, salah satunya adalah tubuh surgawi tidak bisa mati. Tapi tubuh duniawi sudah pasti mati. Nah, tubuh duniawi yang sudah pasti mati, ini kan penuh dengan keterbatasan. Ya toh? Oke? Ini maksudnya gini ya, jikalau tubuh duniawi penuh keterbatasan, maka tubuh rohani, maksudnya ya, mengatasi segala kekurangan di tubuh duniawi di dunia ini. Jadi ini adalah tubuh surgawi, ya. Ya maksudnya gini ya, tadi agak membingungkan membacanya ya. Jikalau tubuh duniawi ini penuh keterbatasan, maka tubuh surgawi ini mengatasi segala kekurangan
di tubuh duniawi di dunia ini. Gitu maksudnya ya. Oke, perbedaan duniawi dan surgawi. Saudara, 4 ayat berikutnya, ayat 41 sampai 44. Ini adalah menggambarkan perbedaan antara tubuh alamiah versus tubuh rohania. Yang digambarkan ini apa? Yang digambarkan pertama-tama di ayat yang ke-41 ngomong gini ya. Kemuliaan matahari, bulan lain, bintang, kemudian bintang satu dengan bintang lain. Ini kan artinya benda-benda langit. Antara sama-sama benda-benda langit pun, itu ada perbedaan. Nah, sekali lagi, Paulus menggunakan fenomena daripada benda-benda langit, sama benda langitnya, tapi memiliki perbedaan. Itu ditarik menjadi ilustrasi, jadi gini ya. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditabur dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi ayat 42 ini ingin mengatakan bahwa manusia yang berdosa ini pasti binasa. Tetapi bagi yang percaya Tuhan akan dibangkitkan, tetapi tidak memiliki dan tidak akan mengalami kebinasaan selama-lamanya. Kalau orang yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, pasti akan mengalami kebinasaan sampai selama-lamanya. Karena mereka harus menanggung upah dosa yang adalah maut dan kematian tanpa mereka bisa digantikan oleh tubuh Kristus yang telah mati hanya bagi orang yang percaya kepadanya. Ayat 43, ini mengatakan bahwa kehidupan manusia yang berdosa ini sungguh hina di mata Tuhan. Tetapi sekalipun manusia itu hina di mata Tuhan, tapi Yesus mau turun dan menjadi kebangkitan dan hidup. Ini membuat setiap orang yang percaya bisa bangkit di antara orang mati. Sekalipun di dunia yang fana ini orang yang percaya Tuhan dianggap sebagai kelemahan, maka di kehidupan dunia akhirat, orang yang percaya Tuhan akan dinilai sebagai kekuatan. Itu ya. Nah, perbandingan Adam dan Yesus. Saudara, kalau kita lihat 45 sampai 48 ya, ada 4 ayat lagi berpasangannya. Ini adalah perbandingannya. Manusia pertama Adam jadi makhluk hidup. Manusia pertama ya, berarti bukan Tuhan kan ya, manusia kok. Tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ini Yesus. Jadi ini pencipta, roh yang menghidupkan versus ciptaan yaitu Adam. Kemudian yang kedua, tetapi yang mula-mula datanglah bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah yang datang rohania. Ya ini ya. Yang bukan rohania ini yang manusia daging ini ya, atau alamiah. Versus manusia rohani. Manusia rohani adalah manusia yang berperilaku, berpikir, berkehendak, berperasaan sesuai dengan kehendak Bapa. Tetapi sedangkan manusia daging dan alamiah adalah manusia-manusia yang hatinya menjauh daripada Tuhan, yang pikirannya tidak pernah memikirkan pikiran-pikiran ilahi, tetapi yang dipikirkan adalah perutnya sendiri, pengen menikmati kesenangannya sendiri. Dan mari kita lihat origin, asal-usul. Manusia pertama berasal, ini origin, dari debu tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga, ini asal-usul dari tanah, asal-usul yang satu dari surga. Kemudian ayat 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan ini makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Nantinya kita akan memiliki tubuh surgawi, tubuh kemuliaan. Jadi kesamaan asal-usul ini memiliki natur yang sama. Intinya seperti itu. Nah, kemudian ayat 49 dan 50. Jadi ini ada suatu perbedaan yang besar ya, antara apa yang dihargai di dunia ini dengan apa yang dihargai di surga nanti. Saudara, kenapa kok bisa kesimpulan seperti ini ya? Sama seperti kita telah memakai rupa yang dari alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari surgawi. Ada suatu perbedaan, saudara. Terus kemudian ayat 50 dikatakan, saudara-saudara inilah yang aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat dalam kerajaan Allah. Saudara, keinginan-keinginan duniawi itu tidak mendapat dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa, yang tanpa Kristus, itu tidak mendapat bagian dari yang tidak binasa, yaitu yang dengan Kristus. Terlalu banyak manusia itu mengejar apa yang dihargai di dunia ini, tetapi lupa untuk mengejar apa yang dihargai di surga nanti.
Jadi selama ini yang saudara kejar, itu yang dihargai di dunia ini atau yang dihargai di surga nanti? Saudara bisa menjawab sendiri ya pertanyaan ini. Kebangkitan Kristus melumpuhkan kuasa dosa. Saudara, ketika Kristus sudah bangkit, maka maut dikalahkan. Kemudian Paulus berkata, sungguhnya aku berkata kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. Mati dalam pengertian kita ditinggal selama-lamanya oleh Tuhan. Itu kita tidak mati. Tapi kalau mati dalam pengertian di dalam dunia ini, kita semua pasti mati. Tapi permasalahannya secara rohani kita akan semuanya akan diubahkan. Akhir kehidupan manusia tidak akan musnah. Seperti ajarannya annihilation gitu ya. Tapi kita dimintain pertanggungjawaban dari setiap hasil perbuatan kita, pikiran kita, perasaan kita di muka bumi ini. Termasuk ketika seorang diinjili dan menolak Injil, maka orang tersebut akan mengalami kebinasaan. Orang ini akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kematian kekal, siksaan kekal, selama-lamanya ini akan menjadi upah bagi setiap orang yang menolak Injil. Yang pikirannya yang semata-mata ditujukan untuk dunia ini. Ayat 54 bisa berlaku kalau memang orang tersebut percaya pada Tuhan. Apa bunyi ayat 54? Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah kalau misalnya kita itu tidak mengenakan Kristus, tidak percaya pada Kristus, bagaimana mungkin yang binasa ini dapat selamat? Ya tetap binasa. Bagaimana mungkin yang mati ini bisa hidup? Ya tetap mati. Karena Kristus tidak ada dalam hidupmu. Nah ini kemenangan rohani. Saudara, kalau Kristus ada dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan mengalami kemenangan rohani. Di dalam ayat 56 dikatakan sengat maut ialah dosa. Dosa itu mematikan. Sengat maut, dosa. Dan permasalahannya adalah, orang mengira bahwa dengan melakukan hukum Taurat, maka orang itu bisa lepas dari keberdosaannya. Justru oleh melalui hukum Taurat, orang itu mengenal akan dosa. Karena hukum Taurat adalah standar ilahi. Ketika orang diperhadapkan dengan standar ilahi, orang itu sangat jauh daripada standar, dan orang itu seharusnya mati karena tidak memenuhi standar yang dibutuhkan oleh Tuhan. Jalan keluar daripada permasalahan keberdosaan ini adalah sekali lagi kemenangan Yesus Kristus di kayu salib. Yang penting adalah, sudahkah Anda percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sebagai Allah yang bangkit dari antara orang mati? Ataukah Anda masih ragu untuk menyerahkan hidupmu kepada Yesus? Padahal Yesus sudah mati bagi orang yang sungguh percaya kepadanya. Nah, jaminan Tuhan bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia. Ini ayat favorit ya. Bagi para pekerja Tuhan, bagi orang yang sudah percaya pada Tuhan, dan memiliki hasrat untuk berjerih lelah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara baca ayat ini baik-baik. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, ayat ini sangat menguatkan orang yang benar-benar berjuang untuk melayani Tuhan, terutama di medan yang sangat sulit. Karena di medan yang sangat sulit, seringkali kita tidak pernah melihat atau jarang sekali melihat buah dari hasil pelayanan kita. Sehingga ketika kita tidak melihat buah dari hasil pelayanan kita, kita dengan mudahnya akan berpikir bahwa jerih payah kita itu akan sia-sia. Tetapi firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita. Mengatakan jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tetap setia. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Terkadang di pelayanan di tempat yang sulit menerima Injil, kita merasa, apakah pelayanan kita ini benar-benar bermanfaat bagi orang lain, atau hanya pada segelintir orang saja, atau tidak, kepada siapapun kita tidak memiliki manfaat apapun. Apakah kita sedang melakukan sesuatu yang usaha yang sia-sia? Bagi manusia, mungkin kelihatan yang sia-sia. Tetapi jikalau kita memiliki hati yang murni dan melakukannya untuk Tuhan, maka firman Tuhan sekali lagi mengatakan, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia.
Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.